Kang Bro, tapi bahasa itu Lalu, apakah untuk penyampaiannya nih, Kak, ada seseorang menulis bahasanya tanda petik wow, tidak ya kan sopan. akademis. Kalau akademis kan tidak mungkin. Bahasanya akademis. Oh, saya aja bahasa akademis kadang-kadang kritik saya tajam aja masih dikritik lagi. Tolong akhirnya saya ganti. Mm-mm. Mm-mm. Kan pernah saya juga nulis buku negara maka negara apa namanya notaris diperbudak negara. Oke. Kemudian saya dikritisi oleh Prof. Yus Riyadi. Oke. Dikritiki, oh jangan seperti ini. Lah gimana? Mm-mm. Mm-mm. Ya bukan notaris diperbudak negara, tapi notaris antara realita dan ini notaris apa itu judul buku Mm-mm. antara notaris antara realita dan ide dan realita dalam menjalankan kebijakan negara itu. Nah, kalau ada someone Pertama kan judul bukunya notaris diperbudak negara. iya, betul, betul. Nah, itu kan dikritik oleh Prof. Yusriyadi. Kemudian saya ganti judulnya bukan notaris diperbudak negara. Ya, betul. Dulu ya pernah dikritik. Iya, iya. Kemudian jadilah buku yang saya karena waktu itu nggak keluar izinnya. Karena bahasanya Nggak keluar itu izinnya. tanda petik Ya, bahasanya. karena bahasanya itu provokatif Ya. dianggapnya. Nah, apakah pantas? Tapi kan sebagai pengarang buku kan kita kadang-kadang pengen kayak wartawan kayak kamu provokatif supaya laku. Supaya orang penasaran membaca gitu. Penasaran buat nonton. Apa sih yang mau dibahas nih? Mau dibawa kemana nih? Tapi kan belum dicabut kan gelarnya kan? Sepanjang medsos tuh kalau judul sih boleh-boleh aja, tapi gini loh, tetap menjaga nilai-nilai akademisnya tetap harus ada walaupun sifatnya opini. Ya, ya. Kalau opini kan boleh tidak menuangkan footnote, tidak menuangkan pendapat, tidak menuangkan pasal-pasal dasar kan, namanya opini. Tapi kalau saya kan walaupun opini biasanya saya pakai dasar hukum. Itulah bedanya. Yang itu yang membedakan. Yang membedakan Kang WH dengan yang lain kan Nyalu banyak orang pinter juga. Loh, aku kan melihat dasarnya dulu baru oh dasarnya ini begini loh. Menurut dari undang-undang ini pasal ini begini loh. Bukan opini toh. Gitu. Kan gitu. Saya kan ngikutin. Saya pasti gitu. Kalau nulis saya pasti gitu. Saya kan ngikutin tulisan Kang. Standingnya harus jelas dulu. Kan saya ngikutin Kang WH tulisannya. Makanya oh begini. Makanya saya pun bertanya pun pakai dasar pasal ini. Baru. Nah, apakah nih saya minta pendapat opini Kang Bro nih, Kang WH. Kalau ada calon yang tanda petik calon itu ternyata dicalonkan sebagai penegak kode etik, tapi dalam bermedsos itu sangat tidak sopan dan tanda petik wow, itu gimana Kang Bro tanggapannya? Oh itu perlu diajak dinner. Diajak dinner. Ngupi bareng. Ngopi. Itu kurang kopi gitu. Kurang kopi. Iya. Tapi pantas nggak untuk dicalonkan? Pantas nggak untuk dicalonkan? Kebanyakan berbintang. Kenapa jadi berbintang sih? Ya kalau ngopi kan nggak berbintang. Tapi kalau orangnya suka berbintang kan nggak mau ngopi. Iyalah, yang ada puyeng. Iya ngopi, diajak dinner ngopi. Itu ya setidaknya kalau nggak kopi ya apa yang kira-kira nggak memabukkan kan gitu. Iya, kalau kopi pasti nggak memabukkan. Iya. Tapi kalau bir bintang kan bisa celeng urusannya orang. Oh, gitu. Kalau dari kacamata Kang Bro nih, untuk penegakan kode etik saat ini di baik INI maupun IPAT seperti apa sih? Apakah sudah berjalan baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah? Iya masih jauh api dari panggang. Oke. Bahkan ada yang gunakan gelar doktor. Dokter, tapi ngomongannya itu sama anak-anak SD masih lebih bagus anak SD atau SMP. Anak saya yang SMP itu masih tertata ngomongannya, runtun, baik gitu kan. Ada yang gelarnya dokter bangga. Apakah kadang-kadang merendahkan diri?
seakan-akan rendah hati. Padahal nabok. Dokter ini, padahal memang aslinya ya. Begitu. Dokter. Apakah karena kurang tegas? Bro. Saya pernah mengkritik gitu. Dokter, dok itu kan DOK. Iya. COR. Iya. Kalau di K-nya diganti G, dokter, jadi tutorial. tutorial itu loh pelatih. Iya. Kan ada di Polda itu pelatih anjing pelacak, pelatih itu kan dia kan ada tutorial, tutorial dog store, pakai G. Ya, itu kadang-kadang untuk pelesetan loh. Itu jadi pelesetan. Kan saya dulu ada sahabat saya dari Grimob kan. Dia kan pelatih anjing, itu kan. Anjing pelacak itu loh. Oke. Nah, itu kan ada bukunya. Tutorial anjing itu kan, tutorial awal. Dia kan sering dipanggil dokter loh. Dokter. Padahal tutorial buat melatih anjing. Iya, dokter. Ini dokternya anjing, dokternya anjing pelacak. Aduh. Itu ternyata ada bukunya, buku tutorial itu. Nah, itu saya jadi ingat itu ada beberapa pelesetan itu dia polisi pelatih, tapi dia seneng aja dipanggil dokternya anjing pelacak gitu. Karena memang kenyataannya emang ngelatih anjing pelacak. Iya, dia memang ahli. Dia memang the doctor gitu. Iya. Panggilannya the doctor, the doctor. Tapi karena gara-garanya itu apa? Kan ada itu tutorial itu. Ya, untuk melatih anjing pelacak. Nah, dari kacamata ada buku itu, kemudian dia dipanggil sama teman-temannya itu dapat gelar baru, dokter anjing pelacak. Tapi benar dia memang ahli, melebihi dokter anjing pelacak kalau pelatihan. Wah, pinter dia melatih anjing itu anjing yang galak kayak itu bisa nurut sama dia. Pakar itu udah. Iya. Pakarnya. Ya pakar dia. Makanya kan dokter. Balik lagi Kang Bro. Apakah kode etiknya kurang tegas atau pelaksana penegak kode etik yang perlu diperbaiki? Kamu baca pendapatnya Profesor Taverny. Oke. Kamu catat nanti kamu biar paham. Siap. Profesor Taverny itu begini. Beri aku penegak hukum ya yang baik. Hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik. Oke. Maka Dokter Profesor Taverny. Oke, saya catat dulu Kang Bro. Profesor. Artinya begini loh, beliau ngomong secara filosofis. Sebenarnya hukum itu tergantung manusianya. Hukumnya baik, kalau manusianya yang menerapkan nggak baik kan bisa meleset. Siap lesetan kayak ditun itu. Oke. Iya. Iya, paham. Sama-sama, samar-samar. Sama-sama. Iya, benar. Bedanya tipis-tipis. Tipis-tipis itu. Budak jadi nasi uduk jadi nasi budak. Nasi gudak nasi budak. Nasi uduk ya. Itu. Gudak jadi budak. Iya. Nah, itu kan. Jadi kayak gitu. Jadi apa yang perlu diperhatikan? Ya sebenarnya aturan tuh kan enggak begitu ya. Karena kalau kita bicara aturan kan secara etik, morality, nilai-nilai norma-norma di masyarakat itu kan kenapa budaya itu kan kadang-kadang lebih tajam daripada hukum. Orang lebih mentaati secara budaya. Misalnya orang lebih takut karena nanti dapat azab dari Yang Maha Kuasa. Orang lebih takut karena itu kan itu. Daripada orang misalkan ya kayak gini lah, orang takut mencuri itu kan tidak semua orang karena takut hukum. Karena ya misalkan kayak kamu kayak aku itu kenapa nggak mau mencuri, kan itu kan rendah-rendahnya orang mencuri. Iya, karena kan dalam pikiran kita sudah tertanam mencuri itu rendah banget. Iya, nggak baik, buruk. Ya. Nah, harusnya berbohong juga harus dihukumi seperti itu. Harusnya juga gitu, bermedsos
Kalau orang ya sudah pada level tertentu, cara berpikirnya levelnya memang benar-benar misalnya master, nggak usah doktor lah, master hukum itu kan master kan, notaris itu kan, itu dia udah malu, memiliki rasa malu. Iya. Apalagi flexing itu kan malu dia. Sebenarnya kan bukan karena takut hukuman, karena malu. Iya. Nah sekarang menumbuhkan rasa malu ini. Bagaimana dosen katanya, dosen di universitas yang hebat, katanya mengajar di beberapa perguruan tinggi top, bahkan tukar hakim di MA, tapi karakternya, moralitasnya itu nggak jelas kan, malu. Harusnya malu. Ya kan malu kalau punya rasa malu. Tapi kan tidak semua orang punya rasa malu. Iya sih, betul. Terus terang aja saya nulis itu kalau keliru aja, kadang kan sama mahasiswa saya malu. Apalagi nulisnya sengaja dengan itu kan. Dengan bahasa-bahasa yang mahasiswa itu kan udah dewasa, apalagi S2. Dia kan bisa menilai. Betul. Karakter dosen ini kayak apa. Ini kan. Betul. Dia bisa menilai. Iyalah. Diam itu kan bukan berarti dia nggak karena dia kan menjaga aja. Iya.